korupsi ya. Kita ada tidak sedikit. Silakan buka linknya, HP-nya ada Inggris ya. Jadi saya minta partisipasinya lewat WA ya, Inggris ya. Ada lagi ya lagi. Silakan yang punya HP, disini bahwa tersebut di dalam bahwa ini ada pertanyaan yang bisa menjawab dan pertanyaan. Materi itu ya, oke. Tadi sudah dikasih tahu materi ya, sampaikan sama Pak Ridwan tentang materi apa yang korupsi. Korupsi berasal dari bahasa lainnya. Korupsi apa yang korupsi? Artinya berusaha menyogok. Kita bicara sama Pak Ridwan ya. Lanjut, di sini berasal dari Undang-Undang Nomor 30/1 tahun 1999 untuk Nomor 20 tahun 2001. Korupsi didefinisikan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan perbuatan yang diduga berkaitan sendiri orang lain atau korporasi yang menggunakan keuangan negara itu korupsi. Ya. Lanjut, nah di sini korupsi sering disebut white collar crime. Apa yang white collar crime? Oke. White putih, pula warna crime kejahatan ya, kejahatan berterang putih ya, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berterang putih ya, berjas ya, berasi dia, itu dia hasil korupsi di sini. Ada lagi korupsi yang disebut silent killer crime. Apa itu silent? Silent dia, killer membunuh, tidak nampak. Crime tadi kejahatan, kejahatan yang membunuh dalam bentuk seperti kanker dalam biologi kita diam-diam berikan dia korupsi biologi anggaran kita ya diam-diam ya. Ada korupsi di sini sering disebut korban dan merasa korban ya. Kenapa? Kita di sini sering korban tapi tidak merasa seperti kejahatan korupsi. Ada di sini berapa penanganan korupsi seperti yang kita perhatikan tadi karena rumahnya ada seringnya korupsi dalam rumahnya ya. Ada lagi power network yang punya kuasa berbentuk korupsi itu ya beberapa tentang korupsi. Ada lagi pelakunya orang muda dan berkuasa. Ada lagi kejahatannya berbentuk jaki kalau kejahatannya bercabang ya. Lanjut lagi di sini ada kita tunggu slide-nya. Oke, tadi sudah pernah disampaikan oleh Pak Sekretaris ya. Di sini ada segitiga ya penyebab korupsi. Ada teori top trader seperti yang bilang tadi. Ada pertama faktor pressure tekanannya itu ya. Ada faktor ini kesempatan ya. Ada faktor rasionalisasi atau penggunaan. Di sini berdasarkan Undang-Undang tahun 1931 Nomor 20 tahun 2001. Di sini ada 7 delik kapan digunakan korupsi. Yang pertama, bila ada unsur kerugian keuangan negara. Lalu ada unsur suap, ada gratifikasi, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan dalam pemerintahan. Itu ya. Bila mencakup salah satu saja di sini bisa dikatakan korupsi. Ya.
perbedaan antara korupsi, suap dan pemerasan. Emang, maju, apa? Bisa jadi berat sedikit. Oke. Oke, di sini kita akan, di sini ada Bapak ASN di sini ya, pejabat negara ya, di sini ada masyarakat ya, ceritanya ya, di sini ya, perwakilannya ya. Kita akan menjelaskan kapan dikatakan suap, kapan dikatakan pemerasan, kapan dia gratifikasi ya. Misalkan saya ada masyarakat jalan-jalan ke rumahnya pejabat kita ya, bapak pejabat kita ya. Ini Pak saya berikan sedikit bisa. Oh diterima sama bapak. Oke, ya. Terima kasih. Oke, di sini ada masyarakat memberikan ke bapak pejabat ya. Kira-kira masuk apa di sini? Gratifikasi bisa ya. Oke, lanjut lagi di sini masyarakat mengurus izin ya, mengurus izin. Dia di sini ada dibilang, Pak saya mengurus ini Pak, tolong dipercepat. Nanti saya akan berikan ini. Begitu komunikasinya Pak ini berubah ceritanya masuk apa? Oh, bisa? Suap bisa ya. Nah, saya bapak pejabat kok. Kalau kamu cepat, nggak saya berikan sedikit masuk apa? Oke, aku sudah semua ya. Terima kasih Pak. Itu dia ya. Bisa. Berarti gak apa-apa ya. Kalau ini ada soal yang ada di fitness ya. Mana masuk suap, mana masuk gratifikasi, mana masuk pemerasan. Bisa ya, kita ada proses sambung ya. Dan fitnessnya ada beda ya. Oke, lagi. Oke. Sekarang sesuai dulu kita ya. Sesuai dulu kita di sini kita ada gratifikasi ya. Sebelum ke gratifikasi, pandu lagi ya. Siap dapatnya ya? Pakai mobil garasi. Karena coba-coba lupa mengunci. Jangan ambil gratifikasi karena awal dari korupsi. Itu yang dengan gratifikasi. Oke, gratifikasi dalam arti luas itu bisa berupa sini ya. Ada uang, ada barang, ada rapat, komisi, pinjaman tabungan, tidak perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan makan, fasilitas lainnya ya. Itu masuk gratifikasi ya. Kemudian di sana ada kepentingan di situ ya. Ada kepentingannya seorang pejabat bawahannya dari bawahan dari masyarakat pejabat masuk dia gratifikasi ya. Di masyarakat juga sering disebut gratifikasi pada uang ngasih ya. Sudah menyelesaikan masih. Tapi di situ akan ada kepentingan. Dia menerima uang ini pasti ada kepentingannya ya kan? Ada sesuatu di situ, ada mens reanya di situ, ada niatnya di situ memberikan sesuatu. Oke. Ada uang pelicin kita sebutkan misalnya bangsa hari raya, uang tips, THR, amplop, hadiah, oleh-oleh bisa masuk gratifikasinya. Tadi banyak yang tidak boleh ya, gratifikasi macam-macam THR, amplop, oleh-oleh tidak boleh. Apa yang boleh semua tidak boleh? Nah di sini ada 17 kriteria gratifikasi yang legal di sini ya. Di sini bisa saya bacakan karena hubungan keluarga boleh ya kita menerima sebagai istri menerima uang dari suami, maka ya boleh gratifikasi ya. Iya kan? Iya. Ada lagi berhubungan dengan keuntungan rumah. Di operasi kita di rumah boleh juga gratifikasi. Ada lagi manfaat dari yang tadi ya operasi. Ada senangnya dapat ini misalnya kayak supaya sebenarnya boleh ya. Dari sebenarnya boleh. Ada lagi penghargaan organisasi itu tidak boleh. Ada lagi yang sering dipertanyakan di sini berhubungan dengan
Boleh nggak kita kasih ke teman kita yang ulang tahun? Boleh nggak? Boleh ya. Tapi ada batasnya kalau ada uang sekolah yang di situ maksimalnya 300.000 di sini ya. Sesama rekan kerja tidak ada uang, paling hanya 200.000 di sini ya. 200.000 per pemberian dengan total 1 juta rupiah dalam 1 tahun pemberian yang sama. Dalam bisa sampai juga di sini ada saya 300.000 ya rupiah per pemberian dengan total 1 juta rupiah dalam 1 tahun pemberian yang sama. Oke, lalu bagaimana? Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Irma. Di sini ada 3 ya strategi pemberantasan korupsi. Pertama itu ada penindakannya OPD ya. Ada juga perbaikan sistem dengan online ya untuk mengurangi kesalahan kecurangan ya. Ada lagi dengan cara enggak edukasi ya dengan melaksanakan sosialisasi anti korupsi ini salah satu bentuk atau strategi pemberantasan korupsi ya. Oke, sesuai dengan ini menuju masyarakat berintegritas. Apa ini integritas? Apa ini integritas? Ada di sini. Ya. Kesesuaiannya kesinambungan dalam pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Ini integritas ya. Harus ada kesinambungan bersama situ. Tidak ada perbedaan. Diri kita tidak berbeda bersama. Pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita. Oke, di sini ada di sekitarnya nilai-nilai anti korupsi yang ada yang memang berbeda kata. Benar nggak? Benar? Belum? Oke. Jumat bersebeda kata. Jujur apa itu? Jujur ya. Jujur bagaimana disebut? Berkata yang benar sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan nilai norma dan etika. Tahu ya, bersama ya. Oke, jujur. Apa M? Mandiri. Apa itu mandiri? Mampu berdiri sendiri. Apa lagi? Menyelesaikan masalah sendiri. Apa percaya dengan diri sendiri ya? Mampu menyelesaikan, mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang kenapa bergantung pada orang lain ya. Itu mandiri. Selanjutnya nilai integritas yang 3 lagi. T dan sampai tanggung jawab ya. Apa enggak? Harus bertanggung jawab ya. Oke, bertanggung jawab apa yang dibuat ya. Oke. Ada lagi berani ya. Yang keempat itu ya nilai integritas yang keempat berani. Berani apa di sini? Menyuarakan kebenaran ya. Mereka ya. Ada lagi. Sederhana. Kenapa di sini sederhana bisa salah satu nilai integritas masuk di sini sederhana? Karena dari kesederhanaan kita tidak akan mencoba-coba korupsi ya. Dan juga dengan sepatu ini dengan tas ini sederhana hidup kita. Kalau tidak sederhana, mau yang tinggi-tinggi mau sebagainya adalah korupsi ya. Nilai integritas ini sederhana harusnya menjadi poin utama ya untuk menolak korupsi ya. Ada lagi, ada peduli ya. Peduli di sini memiliki simpati dan empati pada orang lain dan lingkungan sekitar. Setelah ada disiplin ya. Disiplin. Oke, disiplin dan tindakan ya. Apa itu tindakannya ya? Oke, kita tanya. Gini. Setelah D ada apa? AD apa itu? Majelis sama ya. Oke, pemerintah juga sama tidak
tidak berat sebelahnya. Kakak apa ya? Kerja kerasnya apa itu kerja keras? Bersedia berkorban mencapai tujuan dan berusaha berjuang tanpa menyerah dulu kerja kerasnya. Itu dia nilai-nilai anti korupsi kita untuk menentukan Mataram berintegritas ya. Jumat bersepeda kakak itu dari nilai integritas kita. Oke. Sudah materi kali ya, lumayan ya materi. Coba materinya masih sedikit ya. Coba di-scan di sini kuisinya ya. Semua apa ya? Kita kuis sendiri aja sedikit sumbernya yang dari KPK ya. Bagi yang menjadi juara satu ya, juara satu juara dua apa aja sama. Oke, kita dalam kondisinya ya. Belum ya teknologi yang dibolak-balik. Oke, diskusi ya. Apa yang ada diskusi? Ada pertanyaan apa ya? Dari diskusi ya. Dari materi kita ini kita ada pertanyaan. Dari materi saudara Pak Irwan dan saya yang ada pertanyaan tentang verifikasi, tentang korupsi, tentang masalah sehari-hari betul dalam lingkungan ya. Oke, ada yang bertanya ya? Saya persilakan ya. Kita sama-sama menjawab ya. Kita sama-sama menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali pelajaran berikutnya jadi setelah mendengar ulasan dari Bapak Irwan itu memang sosialisasi apa Bu? Selamat saya berkata. Kenapa Bu cemburu kalau ini sudah mau habis kegiatan dalam sosial ini sebenarnya sosialisasi itu harus dilakukan. Ini sudah kayak berusaha kemudian yang kedua, memang sosialisasi itu kita ada di bawah ini belum pernah dilakukan kegiatan kemudian tapi namanya informasi sosialisasi tentang kegiatan ini yang kita jalankan sebagai partisipasi ini ya jika ada ibu dan kita bersama
ada lapangan ada seperti ini tidak dikendali. Karena itu secara teori hanya itu yang jadi kalian sosialisasi apapun namanya kita bawa harus ada sosialisasi. Kami tidak bawa karena ada program yang kita sudah ada. Nah kita kemudian, nah kalau ada kesalahan